Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-138, Rinnegan Baru. Adegan dimulai kembali ketika Boruto dan yang lainnya telah berhasil memukul mundur Shinju dan juga sudah bisa membebaskan Sasuke dari pohon Shinju mini yang menjeratnya. Sekarang mereka sedang kembali menuju markas Orochimaru menggunakan teknik Hiraishin milik Boruto. Mereka semua langsung berpindah dengan cepat kembali ke tempat Orochimaru. Di sana mereka telah ditunggu oleh Suigetsu dan Karin. Karin dengan wajah yang khawatir kemudian bertanya kepada Boruto, "Boruto, bagaimana keadaan dari Sasuke?" Boruto menjawabnya, "Sepertinya dia baik-baik saja, hanya saja saat ini kondisinya masih tidak sadarkan diri. Sebaiknya kalian cepat periksa bagaimana kondisi dari Sasuke Sensei." Mendengar jawaban Boruto, Suigetsu dan Karin langsung membawa Sasuke menuju tempat pemeriksaan. Orochimaru yang berada di sana memperhatikan dengan seksama, mengamati setiap gerakan mereka. Dengan langkah cepat namun hati-hati, mereka mengantarkan Sasuke ke ruang medis. Di dalam ruangan yang terang benderang, Suigetsu dan Karin dengan cekatan mulai memeriksa kondisi Sasuke, menggunakan teknik medis dan alat-alat yang ada di sana. Sementara itu, di luar ruang medis, Boruto, Minato, Kabuto, dan Toneri duduk bersama Hashirama, Hagoromo, dan Hamura. Mereka memulai diskusi serius mengenai langkah-langkah selanjutnya. Situasi saat ini sangat genting, dan mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas. Hagoromo, dengan tatapan bijak, memulai pembicaraan, "Kita perlu merencanakan strategi yang lebih matang untuk menghadapi para Shinju. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka secara permanen." Hashirama mengangguk setuju, "Aku setuju. Kita perlu memahami lebih dalam tentang sumber kekuatan mereka. Mungkin ada cara untuk membatasi atau bahkan menghancurkan energi yang mereka gunakan." Hamura kemudian menambahkan, "Kita juga harus memperkuat pertahanan kita. Jika mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar, kita harus siap menghadapinya." Di saat yang sama, di dalam ruang medis, Sasuke mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Matanya perlahan terbuka, dan dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya di sekitarnya. Karin dengan cepat memanggil Boruto dan yang lainnya. "Sasuke sudah sadar," teriak Karin dengan suara lega. Boruto segera berlari menuju ruang medis, diikuti oleh yang lain. Melihat Sasuke mulai bergerak, Boruto merasa lega namun juga tetap waspada. "Sasuke Sensei, bagaimana perasaanmu?" tanya Boruto dengan penuh perhatian. Sasuke dengan suara lemah menjawab, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit lemah." "Terima kasih, Boruto, dan kalian semua. Kalian telah menyelamatkanku." Minato dengan senyum hangat berkata, "Ini adalah upaya bersama. Kami semua bekerja keras untuk memastikan keselamatanmu." Orochimaru yang juga berada di sana berkata, "Sasuke, kita perlu membicarakan apa yang telah terjadi dan bagaimana kita bisa mengatasi ancaman ini. Shinju bukanlah musuh yang bisa kita remehkan." Sasuke mengangguk, "Aku tahu. Mereka sangat kuat dan memiliki kemampuan yang mengerikan. Kita perlu sesuatu yang lebih lagi untuk mengalahkan mereka." Boruto yang masih memikirkan pertemuan dengan entitas misterius di alam bawah sadarnya, merasa bahwa ada lebih banyak hal yang harus mereka pahami. Dia kemudian berbicara, "Aku merasakan kekuatan baru dalam diriku, kekuatan yang diberikan oleh entitas yang aku temui. Ini mungkin bisa menjadi kunci untuk melawan Shinju." Mendengar itu, Hagoromo berkata, "Boruto, kekuatanmu bisa menjadi harapan besar bagi kita semua. Namun, kita harus memahami sepenuhnya bagaimana menggunakannya dengan efektif." Kashin Koji yang sedari tadi hanya mendengarkan saja, tiba-tiba bertanya kepada Hagoromo, "Ideku memang terdengar gila, tetapi apakah mungkin untuk Sasuke dapat memiliki kembali Rinnegan-nya?" Hagoromo kemudian menjawabnya, "Itu bisa saja terjadi, karena Sasuke masih memiliki sebagian cakra yang pernah kuberikan.
akan aku bantu bagaimana cara memulihkan Rinnegan yang telah rusak itu. Namun, kita harus menunggu Sasuke untuk pulih sepenuhnya. Aku juga menyadari jika Rinnegan tersebut juga bisa memiliki andil penting untuk mengalahkan Shinju. Sasuke yang masih terbaring lemah, mendengar percakapan tersebut, mengangguk perlahan. Jika itu bisa memberikan kita keunggulan dalam pertempuran melawan Shinju, aku akan melakukan apapun yang diperlukan, katanya dengan suara yang lemah namun penuh tekad. Karin yang berdiri di samping Sasuke, menambahkan, aku akan memastikan Sasuke mendapatkan perawatan terbaik. Kami akan memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Boruto merasa lega mendengar tekad gurunya Sasuke dan dukungan dari yang lainnya. Dia tahu bahwa mereka semua bersatu dalam tujuan yang sama, melindungi dunia dari ancaman Shinju. Di sisi lain, Otsutsuki yang diutus mengawasi pergerakan seseorang yang telah membangkitkan mata Jogan memberikan laporan kepada klannya. Otsutsuki tersebut memberikan laporan menggunakan komunikasi telepati antar dimensi, dan didengarkan oleh Otsutsuki lainnya. Aura keagungan dan ketakutan menyelimuti ruang besar tempat mereka berkumpul. Dia mulai berbicara dengan suara tegas, yang membangkitkan mata murni Jogan adalah bocah yang memiliki karma Momoshiki. Namun, aku sama sekali tak merasakan kehadiran Momoshiki dalam dirinya, entah apa yang mereka lakukan pada Momoshiki. Para Otsutsuki lainnya yang mendengar laporan tersebut saling pandang, kekhawatiran terlukis di wajah mereka. Salah satu Otsutsuki dengan jubah putih yang megah, bertanya, apa yang kau maksudkan? Bagaimana mungkin karma Momoshiki ada pada bocah itu tanpa keberadaan Momoshiki? Otsutsuki yang memberikan laporan mengangguk pelan, itulah yang membingungkanku juga. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa bocah itu mendapatkan bantuan dari dewa yang telah berkhianat. Ini akan semakin berbahaya jika kita biarkan terus-menerus. Otsutsuki lainnya, dengan suara yang lebih lembut namun tegas, bertanya, dewa yang berkhianat? Apakah ini berarti seseorang dari kalangan kita yang dulu kita percayai? Otsutsuki tersebut menjawab dengan tenang, benar, entitas tersebut memberikan kekuatan luar biasa pada bocah itu. Jika kekuatan Jogan sepenuhnya dimanfaatkan, bocah itu bisa menjadi ancaman terbesar bagi kita. Para Otsutsuki terdiam sejenak, merenungkan informasi yang baru saja mereka terima. Kemudian, salah satu dari mereka berbicara dengan nada tegas, kita harus mengambil tindakan sebelum bocah itu menjadi lebih kuat. Kirim pasukan terbaik kita untuk mengawasinya dan, jika perlu, hancurkan dia sebelum dia menjadi ancaman yang tidak dapat kita atasi. Kembali ke markas Orochimaru, Boruto yang tidak menyadari pengawasan dari klan Otsutsuki, terus merenungkan mengenai kekuatan baru yang dia miliki. Dia merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatan ini, dia memiliki kesempatan untuk melindungi dunia dari ancaman yang lebih besar. Di markas tersebut, suasana sibuk dengan persiapan untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Orochimaru, dengan pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun, memberikan arahan kepada yang lainnya untuk mempersiapkan diri. Kita harus selalu siap, ancaman lainnya dari entitas Shinju tidak bisa dianggap remeh, katanya. Koji kemudian berkata, bagaimana kalau kita yang menyerang Shinju terlebih dahulu, sebelum mereka kembali menyerang ke arah kita? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-138, Rinnegan baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.